Allah meminta untuk kita kembali kepada Allah. Maka di dalam Al-Quran sesungguhnya bukan hanya kita adalah disuruh untuk ibadah saja. Tetapi yang lebih utama kalau kita lihat di dalam Al-Quran adalah sesungguhnya kita disuruh adalah untuk peduli sahabat. Maka oleh karena itu terima kasih sahabat. Kita Majelis Dzikir Nurul Hikam mengadakan peduli ya, dan dimanapun setiap ada bencana. Tadinya Abah juga akan turun ke Sumatera, tetapi karena setelah koordinasi dengan Basarnas, kemudian komunikasi dengan lembaga terkait, ternyata tidak memungkinkan ya, karena banyak terputusnya akses ya. Maka oleh karena itu mulai beberapa hari ini kita distribusikan bantuan tadi semua. Ada yang mengirimkan pakaian, ada yang mengirimkan makanan ya. Tetapi untuk MDNH udah mengirimkan juga bantuan berupa uang tadi sahabat. Dan juga masih kalau ada sebagian dari teman-teman ya insya Allah yang di TikTok barangkali yang mau ini akan distribusikan sahabat. Karena setiap ujian yang terjadi bukan hanya kepada yang menerima ujian ya. Pada dasarnya sebenarnya adalah kembali inilah bukan ya, kita harus memahami makna ujian itu ya gitu. Dan dalam arti apakah betul Allah itu yang menguji gitu kan tadi semua. Tetapi yang harus kita pahami adalah manusia lah, kitalah manusia. Karena segalanya adalah, tetapi intinya adalah agar kita kembali kepada Allah pada dasarnya. Jadi segala apa yang af'al Allah kepada makhluk ini agar makhluk sadar. Yang pertama tentang butuhnya pada Allah. Yang kedua tidak ada tempat perlindungan terakhir kecuali kembali pada Allah. Ya. Tidak ada kesadaran yang terakhir kecuali kembali pada kesadaran Allah. Ya. Maka oleh karena itu sahabat ya, siapapun kita yang sedang belajar baik ya, menjadi baik ya. Allah berfirman, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Pada saat ada sebuah daerah yang mengalami musibah, ujiannya bukan hanya kepada mereka yang tertimpa bencana, tetapi adalah juga kepada kita yang selamat, sahabat. Ya. Dan bahkan kepada kita yang selamat, bahkan kalau menurut Abah lebih besar ujiannya. Seolah-olah Allah bertanya, di manakah imanmu tadi semua? Di manakah sholatmu tadi semua? Di manakah tahajudmu ya? Maka itulah sahabat sesungguhnya kenapa diperintah sholat itu adalah akimis sholat ya. Wa itau zakat, Allah menyuruh sholat, zakat, sholat, zakat, sholat, zakat. Yang satu adalah yang berkaitan dengan sholat kepada Allah. Seolah-olah vertikal, tapi pembuktian vertikal itu adalah horizontal. Demikian pula sejarah membuktikan bagaimana adalah Nabi Musa yang berdoa dan sholat tadi semua dalam meminta proposal kepada Allah, tetapi dibandingkan dengan seorang yang musyrik yang bernama Baroh, tapi dia berbuat sosial, ternyata doa Baroh dijabah lebih daripada padahal Musa adalah seorang nabi tadi semua. Dan Allah menyampaikan tadi semua, ya Musa aku nggak bangga dengan sholatmu, karena sholatmu untuk kamu. Ya Musa aku nggak bangga dengan dikirmu, karena dikirmu adalah untuk engkau, sehingga engkau merasakan tentram. Tetapi aku peduli dengan Baroh, karena Baroh peduli dengan aku, kata Allah. Sahabat, nah disinilah kemudian dikisahkan panjang tadi semua. Kata Musa, ya Allah, Nah itulah akhirnya pada kata Allah, pada saat engkau menjenguk orang sakit, sesungguhnya engkau menjenguk aku. Pada saat engkau adalah membantu orang lain, sebetulnya engkau membantu aku. Pada saat engkau adalah menyayangi orang lain, sebetulnya engkau menyayangi aku, kata Allah.
Jadi sahabat, dari semua bahwa kepedulian sosial, ibadah sosial ini sekarang sudah banyak dilupakan. Orang lebih asyik dengan berbondong-bondong umroh 100.000 sehari. Tadi semua. Kemudian orang berbondong-bondong haji sampai harus nunggu 30-40 tahun. Tapi justru ibadah sosial yang agama menjelaskan tentang orang yang mendapatkan gelar haji mabrur, diantaranya adalah Abdullah bin Abdul Mubarak. Orang itu tidak pernah pergi, tetapi baginda Nabi menyampaikan dialah satu-satunya tahun ini yang mendapatkan gelar haji mabrur. Jadi hidup ini tentang peduli, hidup ini adalah tentang berbagi tadi semua. Dan jangan dikira orang yang berbagi, orang dermawan itu adalah lebih rendah dari ulama, lebih rendah dari orang yang mati syahid. Justru kalau kita lihat dalam kitab Daqaiqul Akbar, dermawan itu lebih dahulu masuk surga. Dikisahkan seorang mati syahid sudah berdiri di depan pintu surga bahasanya. Ini kalau bahasa syariat sahabat ya. Kita harus selalu syariat, hakikat begitu. Maka orang mati syahid sudah berdiri paling depan. Ditanya oleh malaikat, kenapa wahai engkau berdiri di depan? Karena saya mati syahid. Dari mana engkau tahu bahwa mati syahid itu bagus? Dari seorang ulama. Kalau begitu engkau belum pantas masuk surga duluan. Harusnya ulama yang masuk surga duluan. Maka bergeserlah yang mati syahid mundur, ulama maju. Kemudian ditanya lagi, hai siapa engkau? Saya ulama. Gitu kan tadi. Kenapa engkau berdiri di depan? Karena saya ulama. Kata keterangan saya adalah pantas untuk masuk surga duluan. Dari mana engkau tahu bahwa engkau menjadi ulama? Saya katanya, ada orang kaya yang membangunkan pondok, yang membangunkan sekolah, yang membangunkan majlis. Kalau begitu engkau mundur. Maka sahabat beberapa kisah justru adalah orang dermawanlah yang dahulu diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena orang dermawan itu adalah mencerminkan sifat Allah. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Maka keimanan kita diuji dengan musibah walaupun jauh dari kita. Sesungguhnya yang diuji juga kita. Seberapa peka hati kita. Seberapa rasa kita merasakan penderitaan saudara kita dan juga penderitaan kita. Maka sahabat, Abah meminta juga buat siapa yang ada barangkali ada di Tapanuli, karena Abah sudah kemarin bagikan di Aceh ya. Sudah transfer ke Aceh, sudah transfer ke Medan, sudah transfer ke Solok ya. Tapi Abah belum ada kontak dari Tapanuli tadi semua ya. Barangkali lewat live ini ya, tetapi saya meminta tentu bukannya saya suudon, bukan apa, wajar kalau nanti saya verifikasi. Kayak kemarin saya minta video dan saya minta video call dan lain sebagainya. Jadi insya Allah bahwa Jusdikin Nurul Hikam pun mengadakan kegiatan ini karena kita adalah selalu berusaha belajar ya, dari mulai tsunami Aceh, dari mulai berbagai tempat tadi semua ya. Jadi itu sahabat, Allah nggak bangga dengan sholatmu, puasamu, dikirmu, gedeg-gedegmu rame-ramean itu, nangis-nangisanmu rame-ramean itu. Quran menunjukkan bahwa orang takwa itu sedekah. Artinya berbagi. Orang iman itu sedekah, berbagi. Orang iman sempurna bahkan Allah menggunakan kata lan bukan lam. Tidak akan pernah kamu disebut iman sebelum engkau mengorbankan harta yang kau cintai. Kemudian juga orang khusyuk sedekah, orang hijrah sedekah tadi semua. Itulah kenapa perintah sholat bersamaan dengan perintah zakat. Aqimis sholat, aita'uz zakat. Itulah salib sahabat. Ini saya dapat. Kenapa sekarang ini saudara kita Kristen justru mereka lebih banyak berbuat sosial. Tadi. Sekarang ini. Mereka mengadakan bahasanya itu apa istilahnya.
bukan kebaktian. Ya memang mereka tunjukkan adalah beragama itulah berbagi. Itulah kenapa kesadaran dalam tahap ilmu kesadaran Isa, kesadaran adalah kesadaran berbagi. Maka pada saat orang berjalan dari kesadaran Adam menuju kesadaran Ibrahim, maka orang harus melewati kesadaran Isa, Yahya, adalah peduli, berbagi, menyayangi, ruhama'u bainahum. Maka dia tidak akan sampai kepada kesadaran Yusuf. Yusuf itu adalah berkorban. Tuh. Jadi intinya baik kesadaran Adam ada kesadaran yang selalu mengeluh tadi. Kebanyakan kesadaran Adam itu nggak peduli dengan yang musibah. Kesadaran Adam itu kan nafsu amarah, nggak peduli dengan musibah, malah nonton musibah. Karena dia masih menganggap dirinya, orang lain. Itulah. Maka disinilah dikirmu, manakibmu tadi, bermursyidmu, bullshit kalau tidak ada kegiatan sosial. Bullshit. Bull itu sapi, shit itu bujur tadi. Itulah sekarang ini agama cuma lagi asyik-asyikan dengan ritual, tapi ibadah sosial tidak ada. Padahal semua hadis, kebanyakan isi Quran sebenarnya adalah kita tentang bagaimana memahami kamu adalah orang lain adalah diri kita yang lain. Agama mengajarkan kepada kita saling menyayangi karena orang lain adalah dirimu. Kau menyayangi orang lain, kau menyayangi dirimu. Kau membantu orang lain, kau membantu dirimu. Kau menyakiti orang lain, kau menyakiti dirimu. Tetapi lebih hakikat lagi, menyayangi orang lain, menyayangi Allah. Membantu orang lain, membantu Allah. Ini seolah-olah begitu. Itulah yang kata Jibril kepada Musa. Hei Musa, Baroh itu pada saat Allah sakit, Allah Baroh menjenguk. Pada saat Allah kelaparan, Baroh memberi makan. Tanya oleh Musa. Musa terkadang memang kadang-kadang begitu. Tadi semua sama aja diskusi dengan Khidir. Selalu kadang-kadang. Nah inilah perlambang sahabat. Musa itu adalah Khidir itu adalah Musa itu tubuhmu, Khidir itu adalah Musa itu syariat, sementara Khidir itu hakikat. Kisah Musa dan Khidir itu sebetulnya syariat tidak bisa dipisah dengan hakikat. Maka disitulah kalian bisa melihat perdebatan syariat dan hakikat. Perdebatan jasadmu dan ruhmu seolah-olah. Khidir adalah ruhmu, Musa adalah tubuhmu. Tadi semua. Ya. Tubuh inilah yang selalu merasa pintar. Waktu ditanya siapa yang paling berilmu? Aku. Itu kata tubuh. Makanya Musa seolah-olah ilmunya aku tahu. Tapi Khidir ada tahu aku. Di sini kita. Jadi kalau kita dalam kisah Al-Quran, kita harus mengerti makna hakikatnya. Dan juga makna syariatnya. Itulah juga yang disampaikan tadi semua. Pada saat engkau adalah kata Musa, ya ini apakah memang Allah masih sakit wahai Jibril? Apakah Allah itu masih makan? Ketahuilah Musa. Itulah kan kata Jibril. Sesungguhnya orang yang di tangan Baroh itu adalah hakikatnya Allah. Maka pada saat engkau menolong dia, kau menolong Allah pada dasarnya. Itulah Allah sampaikan Musa, Khidir, Baroh adalah menolong orang yang sakit, sesungguhnya adalah menolong, seolah-olah menolong Allah, begitu. Disinilah sahabat kita mengerti bahwa orang lain adalah diri kita sendiri. Siapapun yang kau hadapkan, dimanapun yang kau hadapkan, apa yang dilihat oleh matamu, sebetulnya kita memang harus mampu menyaksikan Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Maka sekarang di depan mata kita sahabat ada musibah saudara kita. Dari mulai Aceh, kemudian juga Abah sudah kontak beberapa teman di Aceh. Kemudian juga di daerah Padang, Solok, Sumatera, kemudian di Sumatera Barat ya. Kemudian sampai ke Nah, maka Abah masih ada cari kontak untuk daerah Tapanuli ya, Tapanuli Selatan. Sahabat barangkali di live ini ada yang siapapun yang bisa memberikan nomor telepon ya, karena Abah ingin berbagi juga dengan orang Tapanuli ya.
Dan Abah mengajak kepada panjenengan tadi semua dimanapun berada yang suka nonton live Abah, marilah. Silakan, kepedulian Sumatera bisa dilakukan di wilayah kalian masing-masing. Karena pada dasarnya musibah pada sebuah daerah adalah juga kepada kita ujiannya. Seberapa peduli kita tadi semua. Mereka sudah mendapatkan musibah, mereka sudah mendapatkan pengampunan mereka. Tapi orang yang tidak mendapatkan musibah, yang menonton, yang tidak peduli dengan mereka, justru berarti gagallah dikirnya, gagallah imannya, gagallah mengenal Tuhannya, gagallah marifatnya. Kalau seandainya tidak kepedulian dari semua sahabat. Ya. Nah inilah barangkali kenapa di dalam walaupun sebenarnya maka jangan tiada musibah ya sesungguhnya adalah semuanya adalah bagian daripada takdir itu sendiri. Walaupun ada sebab sahabat, tapi sebab juga yang membuat Allah sesungguhnya tadi semua. Itulah pada saat manusia itu harus mendapatkan akibat daripada perbuatannya. Karena pada dasarnya semuanya adalah kita yang segala musibah yang terjadi pada kita, kitalah pelakunya. Kitalah yang mengundangnya, kitalah ini semua. Maka ini ada perbaikan ke dalam dan keluar. Perbaikan buat yang kena musibah dan yang tidak kena musibah. Maka oleh karena itulah. Dan dari catatan BNPB, sahabat Basarnas tadi semua, bahwa di tahun 2025 itu hampir 12.000 musibah di Nusantara. Bandingkan dengan tahun adalah 2020 tadi semua. 5 tahun yang lalu hanya 5.000 musibah. Coba kalian pahami. Setiap tahun naik 5.000, 7.000, 9.000. Sekarang ini di tahun 2025 ini hampir 12.000 kali musibah. Ini adalah sudah mulai warning. Warningnya sudah mulai naik tadi semua ya. Karena kita manusia sudah mulai lalai tadi semua. Kita sudah mulai lupa pada Allah. Seolah-olah hidup adalah hidup kita sendiri. Adalah bahwa kita adalah hanya hidup adalah hanya untuk diri kita sendiri. Yang miskin hanya mengeluhkan dirinya sendiri. Tadi semua. Inilah sesungguhnya adalah kadang-kadang kemiskinan yang datang pada orang itu. Karena memang hatinya juga nggak peduli pada orang lain. Artinya bahwa kemiskinan itu adalah pada saat Allah mengetahui adalah bahwa kamu tidak memiliki kemampuan untuk menjadi orang kaya. Karena ciri orang kaya itulah berbagi. Jadi jangan pernah merasa ingin menjadi kaya sebelum kamu punya jiwa kaya. Selama jiwa kita pengemis, jiwa kita merasa lemah, jiwa kita merasa miskin, maka itulah kamu tidak akan pernah menjadi orang kaya. Disinilah sebetulnya. Maka pelajaran adalah yang Abah alami sejak dari tukang ojek, tukang apa. Pernah jadi nelayan, petani bunga, jualan jagung bakar. Jadi apapun, saya setiap ada apa selalu saya merasa orang kaya. Di semua ya. Maka kalau ada teman-teman yang lebih kaya dari saya pun, kalau ada saya lagi pegang uang, saya traktir dari semua. Nah, itulah. Jiwa orang kaya itu harus dibangun, sahabat. Nah, inilah sesungguhnya dengan musibah yang terjadi hari ini. Allah sedang mengundang calon orang kaya baru. Tadi semua. Tapi kalau hatinya terus mikirkan diri sendiri yang punya duit, orang lemah, orang miskin, rezeki nggak ada. Kamu itu jiwa miskin memang. Dan tidak akan pernah kaya. Karena jiwamu kerdil. Tadi semua. Padahal disitulah Allah mengajarkan. Kenapa? Kata Allah. Wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar'u'iddat lil muttaqin. Tadi semua. Bergegaslah. Kalau betul-betul kau ingin kembali pada Allah. Bagaimana cara kembali pada Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Tuh. Jangan teriak-teriak. Ya Allah, ya Allah. Ya kata Allah. Tuh gua kasih musibah. Coba engkau. Apa yang kau lakukan?
Jangan, ya Allah berikan aku kekayaan, berikan aku rizki. Kata Allah, tuh kasih musibah. Coba engkau, pantaskah engkau jadi orang kaya? Itulah baginda Nabi, malam yaskuril qalila lam yaskuril kasir. Orang yang tidak bersyukur dengan nikmat kecil tidak akan pernah bisa syukur dengan nikmat yang besar. Maka orang tidak akan bisa dibuat Jack Ma, Tesla, Mark Zuckerberg, ataupun Ronaldo atau Messi kalau masih jiwa pelit. Orang dikasih kepercayaan untuk memikul banyak oleh Allah karena Allah tahu kamu itu baik. Allah kasihkan kepercayaan kepadamu, kasih beban yang banyak karena Allah tahu bahwa kamu itu adalah kuat. Ini baru duit sedikit saja udah main slot. Sedikit saja udah judi online. Sedikit saja udah tidak peduli, tidak peka hatimu itu semua. Jadi boleh Abah simpulkan, tidak akan pernah kalian memiliki harta selama kalian tidak pernah membangun jiwa orang kaya pada diri kalian. Itulah hari ini sebetulnya. Apakah ngaji makrifat yang kita aji setiap pagi, setiap malam, mana buktinya kata Allah? Tuh. Karena kita masih memandang kamu adalah kamu, orang lain adalah orang lain. Apalagi kamu masih membanding-bandingkan suku, membanding-bandingkan agama, membanding-bandingkan pulau. Disinilah sesungguhnya sahabat. Ya, itulah kata Allah. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wal. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan kamu adalah tidak punya. Tidak ada alasan kamu adalah orang lemah. Tidak ada alasan sebetulnya. Kenapa Allah kata alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra'i. Jadi sekali lagi sahabat, dengan musibah ini sebetulnya seolah-olah mengkonfirmasi memang kamu layak miskin atau kamu layak kaya. Tadi semua. Sebetulnya disinilah ujiannya. Karena bagi orang yang punya jiwa kaya, sedikit bagaimanapun dia itu akan tadi alladzi fisarra'i wad dharra'i. Tadi semua. Inilah sahabat, jiwa orang hebat itu dia akan hebat. Selalu dia memiliki sifat al-yadul ulya khairun min yadus sufla. Selalu ingin tangan di atas. Tadi semua. Yadullahi fawqa aydihim. Jadi sekarang nggak usah ngeluh. Tadi semua. Dikirmu itu nggak berdampak. Ngomong-ngomong Allahmu itu nggak berdampak kalau seandainya tidak kepekaan. Tadi semua. Ya, itulah kata baginda Nabi. Malam yaskuril qalila lam yaskuril katsir. Ya, inilah dahsyatnya sedekah sahabat. Sedekah adalah berbagi, berbagi, berbagi. Itulah kenapa 80 ayat menyuruh salat, 80 ayat pula menyuruh kita zakat. Bahkan seolah-olah tidak la salata illa bi zakatallah. Tiada sholat, tiada ibadah, tiada Allah, tiada kebaikan sebelum kita buktikan kepada manusia. Inilah sesungguhnya banyak orang kaya. Kenapa bah saya? Kenapa pelit? Dah jelas kamu itu tadi semua. Kenapa bah? Kenapa bah? Pelit. Udah patokannya sederhana. Jiwamu kerdil, jiwamu miskin. Tadi semua. Ya. Itu aja. Karena itu udah itulah kenapa sahabat. Allah menjawab dalam hadis, "Anna uhibbu ahlas sah." Aku itu mencintai orang pemurah. Itulah kata Allah. Maka kenapa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah. Maka tadi, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi kalau begitu sekarang gedekmu itu riadoh berhenti. Kalau nggak ada kepekaan, nggak ada gunanya, nggak ada tapaknya. Karena pada dasarnya, pada saat engkau berbagi, pada saat engkau saling menyayangi, pada saat engkau saling memaafkan, itulah kenapa Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhamau bainahum. Ruhamau bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Inilah tapak daripada sujudmu itu. Tapak dari belajar ilmu ma'rifatmu itu. Tapak dari dikirmu itu. Walaupun Allah, lu kayak apa? Selama kau tidak berbuat dengan tanganmu. Kata Allah, bullshit lu. Penipu lu. Tadi semua.
Jangan pernah berharap kaya orang yang semacam itu. Jangan pernah berharap kaya orang yang punya jiwa kerdil miskin. Inilah maka hari ini Quantum Jam, bagaimana kau membangun rasa pada dirimu bahwa seolah-olah kamu adalah orang yang berkelimpahan. Nah itu guru saya mengajarkan pada saya dulu, walaupun dia tuh sampai pinjam uang, tolong kirimkan bapak ama sebesar 15 juta. Buat apa, Mak? Buat dibagi-bagi hari ini. Nah, coba bagi orang-orang yang sudah demikian, sahabat, musibah Sumatera adalah merupakan juga akan bisa terjadi di Pulau Jawa, akan terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dimanapun. Tapi pada dasarnya adalah kita semua yang selamat sama. Hati-hati, bisa jadi yang kena itu lebih baik. Bisa jadi yang kena itu lebih mulia. Karena dia sudah mendapatkan bagian daripada kesusahannya. Tapi yang celaka itu yang nonton. Tadi semua. Padahal disinilah kesempatan bagi kamu untuk menjadi orang kaya. Tadi semua. Kayalah walaupun dengan seliter beras. Kayalah walaupun adalah hanya dengan sepotong adalah ubi singkong. Kayalah. Kan tadi kata Allah, alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i. Itulah ya Allah, begitu banyak janji Allah dalam Al-Quran ibaratkan adalah sebuah biji bercabang 7, setiap cabang berbuah 100. Tadi semua seolah-olah satu kebaikan, tapi tetap manusia tidak bergeming, memang jiwanya miskin. Tadi semua, ya. Disinilah sahabat, jadi silakan nggak usah minta amalan ke Abah, tapi kamu talanya dirimu sendiri. Semudah itu berubah nasib. Seberapa peduli hatimu. Kalau jiwamu jiwa kerdil merasa miskin, maka kau adalah orang miskin selamanya. Tadi semua. Busungkan dadamu. Tadi semua. Ya. Berhadapan dengan orang kaya, busungkan dadamu. Tadi semua. Bangga dengan dirimu. Tadi semua, ya. Karena hidup adalah, inilah yang harus dipahami. Maka tadi ada kesadaran Adam, kesadaran Yusuf, Yahya, Isa, kesadaran Yusuf. Masuklah nanti pada kesadaran Idris. Kamu sudah belajar darosa. Dunia ini sudah jadi madrasah. Oh, ini musibah. Oh, ini. Ternyata ini adalah ladang kepadaku. Tuh. Maka oleh karena itu sahabat MDNH dimanapun tadi semua juga. Tadi saya barusan udah kontak juga sahabat di Solok. Ya Alhamdulillah Ibu Destri ya. Ibu maka barusan Abah tanya ke ibu, barangkali ada sekitar ibu yang kena musibah yang butuh, karena memang sulitnya itu akses tadi sahabatnya. Yang kedua adalah memang tadi semua, dan buat siapa kemarin yang dari apa karena tidak bisa menunjukkan identitas, maaf Abah bukan suudon tadi semua ya, karena Abah mintakan video call dan kemudian lihatlah pengungsinya dan lain sebagainya. Kalau tidak begitu tadi semua ya. Jadi kita, nah kelihatan bahwa Anda tidak baik adalah dia minta video call malah marah-marah. Nah itulah menunjukkan bahwa itulah, maka juga hati-hati, tidak semua orang yang teriak minta tolong itu adalah hati-hati. Mereka memanfaatkan saudara kita yang sedang menderita. Maka disinilah sekali lagi Abah kasih tahu dari sekarang bahwa kalau seandainya ada orang yang datang ke Abah minta bantuan dari semua, dan karena kita MDNH sudah membuat alhamdulillah kemarin sudah kita salurkan lebih dari ya ala kadarnya sekitar 20 juta, tapi 25 juta barangkali yang sudah kita salurkan. Tetapi Abah masih ada yang bisa kita salurkan ya, tadi ya minimal membantu tadi semua. Kalau seandainya bisa dijangkau mah udah bawa truk sebenarnya kan gitu tadi semua. Inilah sahabat ya, sekali lagi ujian itu adalah potensi kepadamu, potensi menjadi orang kaya, potensi menjadi orang ma'rifat, potensi untuk dekat dengan Allah dan membuktikan Allah. Membuktikan Allah itu adalah menolong saudaramu yang sedang menderita, karena engkau sudah memandang, menyayangi dia karena melihat Allah. Begitu.
Jadi kamu bisa uji ma'rifatmu hari ini. Kau akan bertanya pada dirimu sendiri tadi semua, ya. Seberapa peka hati kita. Kalau kita belum bisa merasakan kepekaan, menyaksikan orang yang musibah dalam hatimu, itu berarti sesungguhnya gedegmu itu belum ada gunanya. Ma'rifatmu itu bohong tadi semua. Allah sini akan bilang. Jadi intinya pada dasarnya itulah kenapa dari zaman ke zaman musibah satu daerah berarti potensi bagi orang tersebut mendapatkan pengampunan Allah. Tetapi bagi yang selamat adalah kamu dituntut tadi semua. Bagaimana peduli sama mereka, sahabat. Itulah kenapa perintah sholat dan zakat itu. Lebih zakat adalah merupakan sedekah wajib, tapi pada dasarnya adalah sama. Berbagi, sahabat. Tadi semua ya. Innallaha yuhibbul. Kita ini kalau ingin dekat dengan Allah, maka tadi takhallaqu bi ahlakillah. Bagaimana kita berakhlak Allah, menyayangi manusia. Maka itulah di dalam perjalanannya siapapun mereka, di bulan Muharram itu Nabi Ayub bebas dari penyakit kulit, Yakub bebas dari buta. Semua ada berkisah tentang bagaimana sesungguhnya kita ini sudah mampu memandang Allah, merasakan Allah, membuktikan Allah. Nah, hari ini barangkali kemarin dan teriak-teriak, ya Allah, bagaimana aku dekat dengan Engkau? Kata Allah, tuh ada Sumatera. Ya Allah, bagaimana aku ma'rifat dengan Engkau? Tuh Sumatera. Ya Allah, bagaimana aku dekat dengan Engkau? Tuh Sumatera. Nah, sekarang kamu bisa jawab sendiri. Kenapa bah dikir saya nggak berdampak? Kenapa bah hidup saya nggak berdampak tadi? Karena kamu itu hatinya batu. Tadi semua ya. Hanya mulutmu illallah, illallah, illallah. Itulah sahabat. Ya. Jadi kita ini adalah pada saat bagaimana kamu mi'raj, ya cukup sekali tadi. Ya, mi'rajmu itu adalah bagaimana membantu saudara kita. Jadi sekali lagi, Abah tidak akan panjang pada dasarnya pagi hari ini. Terima kasih Bang TIJ yang di Aceh semua. Insyaallah nanti kita akan bantu lagi tadi semua ya. Bagi sekalian teman-teman, Abah mengajak buat suka nonton Abah satu tadi semua, ayo yang dimanapun berada, Kalimantan, Pulau Jawa tadi semua, atau barangkali luar negeri, Malaysia, ayo sahabat kita berbagi tadi semua. Karena kita ini malu rasanya jam pagi, jam malam, pagi, malam belajar mengenal Allah. Tapi begitu Allah kasih soal kita nggak bisa jawab. Nah itulah tadi semua. Disinilah kepalsuanmu itu. Mani tobat di 7 gunung sekalipun selama kita tiada bukti, tiada. Jadi itulah agama tentang berbagi, menyayangi, memaafkan, menyatukan. Merasakan adalah penderitaan orang lain adalah penderitaan kita juga, sahabat ya. Jadi ayo introspeksi pada kita masing-masing, kita semua tadi semua. Apakah yang kita pelajari tentang ma'rifat itu sudah ma'rifat? Bang Ulin, barangkali ini saya lihat ada Bang Ulin di Facebook, Bang Ulin ya, nanti atau siapa Pak Asari ya. Barangkali ada kontak yang bisa saya mau distribusikan bantuan, karena saya itu kesulitan, karena ini bukan suudon sekali lagi. Mohon maaf kemarin kepada Bang Ginting ya. Maaf Ginting siapa namanya. Saya tidak percaya kepada Anda. Karena saya membuktikan, karena apa yang saya bagikan itu juga bukan punya Abah satu semua. Gitu kan tadi semua. Maka saya membutuhkan verifikasi dulu gitu kan tadi. Kalau memang ada, saya bilang kalau memang ada musibah di sekitar Anda, perlihatkan musibahnya. Yang kedua adalah kalau seandainya ini tentang karena kita bertanggung jawab kita semua. Jadi jangan salah sangka tadi semua. Bukan kita tidak percaya, tetapi kita adalah tadi semua memang harus realistik itu kan tadi. Ya, jadi
Sekali lagi barangkali Pak Asari ada kenal siapa, ada saya lihat ada Pak Asari di sini. Ada Bang Ulin ya di Palembang di Lahat ya, barangkali ada yang terdengar siapa yang punya dampak, karena di sini kesulitan sahabat tadi semua, nggak mudah juga mendistribusikan, apalagi yang bersifatnya kayak beras apa semua ya. Tapi nah ini kemarin kita pun pastikan pada saat transfer ke satu daerah itu, pastikan saya tanya ada ATM nggak gitu, karena ada beberapa daerah ATM-nya juga sudah tidak ada, tidak berfungsi tadi semua. Maka disinilah kadang-kadang kebaikan ini tidak mudah juga memang terkadang. Jadi sekali lagi buat siapapun yang mengkontak Abah adalah bukan berarti tidak ini ya, tetapi yang harus dipahami adalah itu ya. Jadi sekali lagi, dan berterima kasih buat sahabat-sahabat dari Kalimantan, dari mana yang sudah ikut berbagi lewat channel Abah, lewat apa namanya MDNH Peduli tadi semua ya. Abah mendoakan semoga adalah menjadi rezeki yang terbaik, rezeki yang telah dilepaskan untuk saudara kita menjadi rezeki yang terbaik tadi semua ya. Tapi Abah nunggu buat orang-orang Sumatera nih tadi, terutama dari Pak Asari, dari Pak siapa Mas Ulin ya yang di Lahat tuh, ada lagi yang di siapa tuh Pak siapa di Pekanbaru kalau nggak salah. Coba tolong ya, karena kita ini harus tepat sasaran tadi semua ya. Karena kalau lagi kayak begini itu kucing garongnya juga banyak gitu kan tadi, kucing garong tadi semua ya. Semuanya ujian lah, kucing garongnya juga ujian gitu kan tadi. Ujian buat kucing garong, ujian juga buat tadi semua tadi. Inilah pelajaran kepada kita semua. Di mana ada musibah itu, pertama jelas kita pelakunya. Kitalah yang mengundangnya. Jangan lagi bahasa hukum alam. Adapun penyebabnya, betul, pasti ada sebab. Sebabnya adalah tiba-tiba kita juga dihilangkan kesadaran supaya terjadi musibah itu. Intinya bahwa tidak ada satupun bagi orang beriman, la tataharraku zarratun illa biidnillah. Maka itulah sebagai penutup dari Abah dalam sebuah kalimat hikam adalah Syaikhullah berkata, malam yukbil 'alallahi bimulatafatil ihsani kida ilahi bisalasil imtihani. Barang siapa tidak menghadap Allah dengan halusnya kebaikannya, maka ia ditarik kepadanya dengan rantai ujian tadi semua. Makanya di Jawa Barat ada lagu terang-terang kolentrang silondok paeh nunutan tikus rukana durukan mesat gobang kabuyutan tadi semua. Terang-terang kolentrang hidup kita ini seperti perang. Bagaimana kita menjadi orang baik dan orang buruk. Silondok paeh nunutan, nah itu kita, jiwa kita ini mati. Silondok itu di situ menggambarkan jiwa yang tertidur. Tikusruk karena durukan kepada api. Karena dia sudah lalai. Karena dia yang dipikirannya perutnya, dirinya. Akhirnya jiwanya terpuruk. Tapi itu pun tidak buruk selama kamu mesat gobang kabuyutan. Kembali. Karena segala apa yang menyadarkan kita adalah sesungguhnya WA dari Allah. SMS dari Allah. Musibah kepada siapapun. SMS kepada semuanya. Wahai saudara, wahai hambaku, buktikan imanmu, buktikan sholatmu, buktikan dikirmu, buktikan manakibmu. Semua kena. Itu saja yang harus dipahami oleh kita. Ingat, dalang itu satu. Maka ujiannya berlaku. Maka tadi kata Abah, kalau hari ini kamu hidup itu lebih baik daripada matimu. Tapi kalau hari ini pun kau mati, percayalah, mati itu lebih baik adalah daripada hidupmu. Kalau hari ini kau miskin, percayalah, miskin itu memang baik buatmu. Karena kalau kau kaya sedikit pun merusak. Pasti judi online, slot, sombong. Ini pada dasarnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Tadi semua. Siapapun yang punya kemampuan kakinya memikul beban dan menjadikan sebagai tadi pelaku kebaikan, ahsin kama sanul ilahika, pasti dikasih kepercayaan.
Tapi kalau tidak, berarti kamu ini nggak pantas, belum mampu. Bahumu masih lemah, kakimu masih leyot. Tadi semua belum ada kemampuan untuk melakukan itu. Tadi semua. Itu aja. Karena bagi Allah itu begitu mudahnya hukum itu berjalan. Tadi semua begitu kamu. Makanya wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah anugerahkan, rizkimu, gajimu, tenagamu, jadikan negeri akhirat, barulah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu sahabat, jelas dalilnya kok semuanya ya. Dan ini ya, marilah kita latih. Maka belajar ma'rifat itu adalah tadi. Jadi sekali lagi adalah sebagai bukti belajar kita tauhid, belajar ma'rifat adalah tadi kepekaan kita menyaksikan orang lain adalah diri kita sendiri, sahabat ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Sekali lagi Abah terima kasih buat teman yang sudah ikut berembuk, berpartisipasi di dalam MDNA online tadi semua. Tetapi sekali lagi juga Abah masih ada dana ya di semua ya. Abah meminta informasi untuk daerah Tapanuli, untuk daerah-daerah yang terdampak, tetapi Abah tidak punya kontaknya tadi semua ya. Karena ini bantuan ini adalah hanya kita saja, dari kita kepada kita, oleh kita, dari semua, dari saudara kepada saudara semua ya. Sekali lagi minta maaf buat saudara-saudara dimanapun. Sebetulnya bukan tidak ingin Abah turun ke Sumatera, tetapi kemarin saya berkoordinasi beberapa kali. Tadi ternyata memang jalan daratnya terputus dan mereka pun, pemerintah pun menggunakan helikopter ya sahabat. Tadi semua ya. Itu saja, terutama yang paling parah itu adalah di Aceh tadi semua. Sekali lagi tadi, marilah juga introspeksi buat orang Aceh. Jangan selalu merasa orang paling hebat tadi semua ya. Jangan selalu merasa adalah daerah khusus. Tidak ada manusia yang khusus, sama. Pelajaran semua ya. Semuanya pelajaran. Pelajaran kepada yang kena musibah, pelajaran kepada siapapun. Ujian kepada yang musibah, ujian kepada kita yang tidak musibah, ujian kepada pemerintah, ujian kepada semuanya. Karena ini adalah satu, Allah minta kita kembali pada Allah. Maka barang siapa yang dia tidak merasakan kebaikan Allah dengan kelembutannya, maka akan ditarik kepada rantai ujian. Tadi semua ya. Mari kita mau dipercaya Allah. Ayo, biar Allah percaya dengan kita. Belajarlah berbagi walaupun dengan hal yang kecil. Bisa dengan tenaga, keluarkan tenagamu. Bisa dengan tetapi tetap sahabat. Maka kemarin ada yang reinkarnasi kepada Abah. Bah, kenapa saya di dunia ini hanya dapatkan kebaikan tenaga doang? Karena waktu hidupmu dulu hanya ngasih tenaga. Ingat itu. Bahwa sodakohmu bukan untuk orang Allah, tapi untukmu sendiri. Yang nanam kebunmu ya kamu juga yang panen. Kalau nanamnya tenaga ya kamu akan panennya tenaga. Tadi kalau panennya adalah memaafkan, kau hanya akan dimaafkan. Tapi itulah kenapa ciri orang sodakoh, ciri takwa sodakoh, ciri hijrah sodakoh, duit. Maka alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim. Tuh amwal. 1 juta kali kau saya siap mati. Kata Allah, duit dulu, duit. Tadi semua. Saya siap ke Palestina, saya siap jihad. Allah, duit kata Allah. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i. Ternyata itulah sampai Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu. Tidak akan pernah kamu itu sebut iman sebelum mengorbankan harta itu, duit. Selalu sahabat ya. Marilah kita belajar menyayangi adalah ahsin kama sallallahu ilaika. Karena pada dasarnya sifat itulah kata Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kalau kamu ingin disayangi Allah, ayo. Dari bahkan sesungguhnya sedekah, inna sadaqata tajidu fil umri. Sedekah itu adalah memanjangkan umurmu, sahabat. Tadi semua ya. Kamu nggak percaya. Ada 2 makna
umur secara umur, tapi umur panjang beneran. Tadi semua. Karena pada dasarnya seolah-olah dalam sistem Allah itu tidak akan dimatikan oleh Ijrail selama torrentnya masih ada isi. Gitu. Sampai ada sebuah pernyataan, satu, walaupun tinggal 1000 lagi duitmu, kau jatuh dari pesawat, kalau itu rizkimu, maka kau tidak akan mati. Karena tidak akan dimatikan sebelum habis rizkimu. Tadi semua. Nah, ya. Maka dikisahkan adalah siapa pelayan daripada Ibrahim. Tadi semua. Ibrahim kisahkan syariat lagi ini. Gitu kan tadi. Hei Ibrahim, itu adalah pelayanmu itu akan mati besok. Aku lihat jadwalnya sudah ada bahasanya begitu. Ini bahasa syariat nih. Ini harus ngerti juga. Kalau lempeng kayak begitu, nanti inilah susah. Tadi semua manusia bersyariat tanpa mengerti hakikatnya. Terus akhirnya Ibrahim masih bocoran sama pelayannya. Coba kamu, katanya ada bocoran ini dari Ijrail gitu kan tadi. Kamu tuh mati besok loh sore jam 4 sore. Ya sedekahkan apa aja yang kamu punya. Mau kau dikasihkan semua tadi semua. Rumahnya apanya semua dikasihkan. Besok sore Ijrail nggak datang. Seminggu nggak datang, sebulan nggak datang, setahun nggak datang. Loh, kata Ibrahim, ini Ijrail bohong ini gitu kan semua. Nah disitulah sebetulnya nanti baginda Nabi bersabda tentang yarhamu ahlal ardi yarhamkum fis sama. Sayangilah makhluk aku di bumi, maka makhluk langit akan menyayangimu. Itulah muncullah nanti hadis Nabi. Ini kaitannya dari kisah Ibrahim ini. Tadi semua. Jadi, bahkan kata Nabi, sedekah itu akan memperpanjangkan umur dan mencegah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sahabat, itulah kenapa muncul hadis as-sadaqah tadfa'ul bala. Ini juga pelajaran kepada yang kena musibah. Barangkali sedekahnya, zakatnya tadi semua. Tadi kata apa? Manusia sudah meninggalkan zakat hakikat, maka siap-siap air datang. Manusia sudah meninggalkan sholat hakikat, siap-siap api datang. Manusia sudah meninggalkan menahan imsak, saum, bahwa sesungguhnya kamu nggak wujud, kamu wujud yang diwujudkan, hidup yang hidupkan, maka siap-siap puting beliung. Manusia yang sudah tidak dekat dengan Allah tadi semua, walaupun kami pontang-panting pergi ke haji, karena tidak haji, hakikat haji yang sebenarnya haji, maka siap-siap musibah dari tanah. Itu saja. Maka hari ini karena manusia semuanya syahadat palsu, sholat palsu, zakat palsu, puasa palsu, dari semua. Tetap saja otaknya kurawa. Yang dibayangkannya bukan Allah. Surga, takut neraka, surga. Mudah-mudahan dapat rezeki, duhanya untuk rezeki, tahajudnya untuk rezeki, untuk jabatan. Itulah kurawa. Selama ibadahnya kurawa, maka tidak akan pernah ada kemenangan. Walaupun hayyal sholah, tidak akan ada hayyal falah. Tadi semua. Padahal tiap hari Allah mengajak menang. Hayyal sholah, hayyal falah, hayyal sholah, hayyal falah. Tapi kalah lagi, kalah lagi. Karena kamu adalah hanya berdiri tapi tidak sholat. Ya. Hanya menahan perut, lapar dari makan kata Nabi. Tapi kamu tidak pernah menahan bahwa kamu tidak pernah punya wujud. Kamu tidak pernah merasa punya hidup. Kamu tidak pernah merasa punya. Itulah la hayyun la ilmun. Itulah saum. Zakat. Jangan pernah merasa kamu yang sholat. Jangan pernah kamu merasa yang dikir. Jangan pernah kamu, itulah zakat. Menjakatkan dirimu untuk tujuan Allah. Karena manusia itu adalah kisah Allah. Jadi kita ini kisah Allah. Wujudnya kisah Allah. Tadi semua. Ilmunya kisah Allah. Semuanya dia sedang ingin bercerita lewat diri kita. Bukan kita menceritakan Allah. Allah ingin bercerita lewat tubuh kita. Itu sebenarnya. Tadi semua. Ya. Maka disinilah kita akan diuji dengan segala apa. Maka kata Abah, pelajaran Abah saya itu yang diajarkan ini semua hari itu dibuktikan dengan musibah Sumatera. Seberapa peduli kamu, itu semua. Ayo sahabat, itu sajalah. Jadi kalian bisa mengerti sekarang kenapa saya miskin ya, kenapa saya susah mi'rifat ya, kenapa saya susah paham ya. Nah itu karena kamu gak layak. Kamu yang sudah membuat dirimu gak layak.
tadi semua. Ya. Nah, kisah Ibrahim tadi apa selesaikan tadi semua. Setelah 3 tahun barulah datang malaikat itu. Ditanya Ibrahim, kenapa kamu? Kemarin kamu bilang 1 hari. Iya, kata ia, waktu aku mau jemput dia, Mikail melarang. Karena sekarang toren rezekinya bertambah gara-gara tadi. Begitu kata Ibrahim, sedekahkan. Ayo berbuat baiklah, berbuat baik, berbuat baik. Tadi semua. Tadi semua. Ya aku nggak bisa ngambil. Rezekinya penuh lagi torennya. Tadi semua ya. Dan ada lagi orang yang mengambil hak orang, hati-hati. Banyak orang miskin mati aja. Padahal manusia itu tidak akan dimatikan kalau seandainya masih ada rezeki. Tadi inilah sahabat. Maka kenapa ada bahasa siapa yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram 100.000 tuh. Tapi siapapun yang berdosa di Masjidil Haram 100.000 dosanya. Tapi Masjidil Haramnya mana? Pahami. Kata Allah, pada saat kamu membantu orang lain, Allah berikan kamu 700. Seperti biji bercabang 7, setiap cabang berbuah 100. Kata lagi, belum lagi, wallahu yudhib. Gimana kalau kamu mengambil hak orang 1.000? Tuh. Berarti 700.000 toren kita akan diambil. Inilah maka orang semakin buruk. Dia adalah mati dalam keadaan miskin. Belum dia menikmati. Kenapa? Rezekinya pindah terus. Karena dia selalu mengambil hak orang lain. Hati-hati makanya. Rezekimu ada rezekimu. Jangan pernah mengambil hak orang lain, harta orang lain. Karena kamu sadar atau tidak sadar, toren rezekimu akan berkurang. Padahal kau belum menikmatinya. Inilah banyak orang miskin sampai mati. Karena dia tidak sadar bahwa torennya itu berpindah terus. Setiap kamu ngambil punya orang 700 keluar dari torenmu. Itulah kenapa sedekah. Takwa sedekah, iman sedekah, ini sedekah. Tadi semua khusyuk sedekah. Ya. Karena pada dasarnya selain membuat kamu bahagia, ada tadbaul bala, pencegahmu dari musibah. Yang ketiganya akan menumpuhkan hartamu. Maka Imam Jalaluddin Suyuti bahwa kalau ingin berkah dunia akhirat, maka hidupmu seperti pelihara domba. Rezekimu itu ikat. Domba itu ikat dari kecil dengan zakat. Jadi zakat itu adalah sedekah wajib untuk mengikat si domba tadi. Makanya malam yaskuri ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Paman sakaroha faqad qayyadaha bi. Itu hikam. Malam yaskuri ni'am, barang siapa tidak bersyukur dengan nikmat, dia sedang melepaskan nikmat itu. Paman sakaroha, ketika dia syukur faqad qayyadaha bi qaliha, dia sedang mengikat domba. Kata Jalaluddin, kalau kamu ingin berkah dunia akhirat, anggaplah kamu sedang pelihara domba. Ikat hartamu dengan zakat. Tapi kata beliau, diikat saja domba itu dengan zakat, tentu saja dia domba itu akan mati. Kasih makan. Sedekah. Zakat mengikat hartamu, sedekah adalah menggemukkan dombamu. Tentu saja tergantung, kalau ampas tahu dengan rumput kering akan beda. Disitulah tergantung keikhlasan kamu. Makanan yang terbaik adalah ikhlas dalam berbuat apapun. Oh, dikasih makan, diikat, ya tentu saja. Kalau hujan dipanaskan akan mati juga. Kasih kandang, itulah jariah. Jadi zakat mengikat, sedekah menggemukkan, jariah memberikan kandang kepada domba itu, sahabat. Ya, itulah tadi semua. Sampai ada malaikat Jibril itu berkata pada isma syi'ta fa innaka mayitun wa'mal ma syi'ta fa innaka, terus itu mengisahkan juga termasuk adalah bagaimana kita menjadi orang yang selalu sadar bahwa kita akan mati. Yang kedua adalah sadar sesungguhnya adalah kita ini adalah kalau macan dihitung belangnya, tapi manusia akan dilihat amalnya.